Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Mardiana dari kelas PM02. Di sini kita akan kembali membahas mengenai pendidikan lingkungan hidup, yakni terkait kerusakan lapisan ozon. Nah teman-teman, kita semua pasti sudah sering mendengar yang namanya ozon dan lapisan ozon. Tapi, apa teman-teman sudah tahu apa itu ozon dan lapisan ozon? Jadi, ozon merupakan molekul gas yang terdiri dari 3 atom oksigen yang terbentuk secara alami dan menyerap radiasi ultraviolet. Yang mana kita ketahui bahwa radiasi ultraviolet merupakan radiasi yang berbahaya. Ozon terdapat pada ketinggian 35 sampai 45 km dari permukaan bumi. Nah, ozon pada stratosfer dapat menyerap sinar ultraviolet sehingga memiliki fungsi yang positif. Lain halnya jika lapisan ozon yang terdapat pada troposfer, hal ini dapat mengakibatkan dampak negatif, yakni pencemaran udara yang dapat merusak fungsi pernapasan. Ozon disebut sebagai oksigen luar biasa karena terdiri dari 3 atom oksigen, sedangkan oksigen normal hanya terdiri dari 2 oksigen saja. Nah, karena lapisan ozon ini berada pada lapisan stratosfer atmosfer, maka kita juga akan membahas mengenai lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer merupakan lapisan atmosfer yang memiliki kondisi yang sangat dingin dan akan mengalami kerusakan apabila manusia terus-menerus melakukan aktivitas yang menggunakan gas atau bahan kimia. Lapisan ini terdiri dari lapisan isoterm, lapisan panas, dan lapisan campuran atas. Lapisan stratosfer merupakan lapisan kedua dari lapisan atmosfer bumi yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terletak di antara lapisan troposfer dan mesosfer. Yang kedua, terdapat lapisan ozon pada ketinggian 35 km di atas permukaan bumi. Yang ketiga, mengandung sifat udara kering dan tidak memiliki uap air dan juga debu. Terdapat 2 lapisan udara yang memiliki sifat yang berbeda. Yang kelima, terdapat lapisan stratopause di dalamnya. Dilihat dari kondisi saat ini, lapisan ozon telah mengalami pengurangan fungsi. Nah, kerusakan dari lapisan ozon bisa diakibatkan oleh adanya kegiatan industri, terutama industri-industri yang menggunakan material perusak ozon. Apakah perusakan lapisan ozon berbahaya bagi bumi? Nah, tentu saja, perusakan lapisan ozon berarti lapisan ozon mulai menipis. Terjadinya penipisan pada lapisan ozon mengakibatkan lebih banyaknya sinar ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi, yang mana sinar ini merupakan sinar atau radiasi yang cukup berbahaya bagi kehidupan yang ada di bumi, baik untuk manusia, hewan, maupun tumbuhan. Perusakan lapisan ozon ini biasa diistilahkan sebagai lubang ozon. Perusakan atau lubang ozon ini diakibatkan oleh beberapa faktor, dan yang menjadi faktor utama ialah karena adanya global warming. Global warming atau pemanasan global terjadi karena adanya CO2 yang dihasilkan oleh rumah kaca. Jadi, terjadinya kerusakan lapisan ozon juga berkaitan dengan keberadaan dari rumah kaca itu sendiri. 3 jenis produk yang dibuat dengan bahan perusak ozon diantaranya yaitu kulkas, AC mobil, dan juga hairspray. Bukan hanya itu, masih banyak produk-produk lain yang sebenarnya mengandung bahan perusak ozon dalam pembuatannya. Cara penanggulangan yang dapat dilakukan pada kerusakan lapisan ozon diantaranya yaitu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menggunakan
bahan yang bersahabat dengan alam, melakukan penghijauan, dan mengurangi penggunaan listrik. Selain itu, beberapa cara menanggulangi kerusakan ozon dapat dilakukan juga dalam bentuk: yang pertama, mengurangi penggunaan mobil ataupun kendaraan pribadi. Yang kedua, menggunakan pembersih dalam kegiatan rumah tangga yang bersahabat dengan lingkungan. Yang ketiga, menghindari penggunaan pestisida, yang mana pestisida ini banyak digunakan pada kegiatan pertanian. Yang keempat, membuat aturan yang ketat pada peluncuran roket, yang mana kita ketahui pada aktivitas peluncuran roket ini akan menghasilkan asap yang cukup tebal dan lapisan atmosfer bumi. Dan yang terakhir yaitu berhenti menggunakan nitrooksida.